Ini hari Jumat niku hari sing luar biasa. Mulane nang tempatnya sana, yang Islamnya yang di sono, hari Jumat itu libur kerja. Anjenengan ora perlu ora libur ora apa-apa. Libur kok malah sing penting titi mangsane Jumatan mangkat cukup gitu aja. Maka Jumatan maksudnya Gusti Allah jawab Al-Quran idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ceritanya biyen ayat-ayat Jumatan biyen. Pas agi Jumatan, pas agi Jumat pas Jumat niku diwajibkan nang Mekah tapi terselenggaranya di Madinah. Karena nang Mekah niku Kanjeng Nabi dakwahnya dakwahnya itu masih sembunyi-sembunyi. Bahasa terang-terangan itu malah kuluri santri 70. 13 tahun kuli santri 70. Sending. Mulane yang 70 itu sahabatipun sahabat muhajirin ono salatan al muhajirina wal ansor Allahumma sholli ben diwarai salat niku. Sahabat muhajirin itu sahabat sing batiri Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah jumlah kur 70. Iku siap bela mati 70 hijrah. Terselenggaranya di Madinah. Terselenggaranya di Madinah. Waktu itu pas agi Jumatan lagi terselenggara, kebiasaan wong Arab niku kan memang mata pencaharian sing memang umum mayoritas adalah dagang. Dagang. Sehingga ono dawuh Kanjeng Nabi karena situasinya begitu Rasulullah mengatakan afdhalul kasab at-tijarah. Apik-apike pekerjaan gue adalah berdagang. Apik-apike pekerjaan itu berdagang. Tapi di lain waktu Rasulullah juga mengatakan afdhalu kasab sunaatul rajuli biyadi. Apik-apike pekerjaannya gue dedikasinya seseorang terhadap sebuah pekerjaan. Nah, artinya ya ono nukang, ono menggawe yang lain. Ya tukang masuk-masuk, tukang omai wong bangsa. Asal berbangat tukang orang. Nah, kejadiannya pas agi sholat Jumat, khotbah dimulai karena kebiasaannya waktu itu dagang adalah hal yang melekat banget nang jiwane wong Arab. Agi Jumatan lagi didirikan, lagi khotbah ke rombongan dagang lewat ngarep masjid, sing nang jero masjid metu kabeh. Delengi dagangan lah, khotibe muni dhewekan. Khotibe muni dhewekan. Akhirnya ya gue mikir, idza nudiya lis-sholati mil yaumil jumati fas'au ila dzikrillah. Balik. Fas'au ila nangkene ya ini muring-muring kesu. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli pas agi sholat Jumat. Terus bar gue lah napa wa dzarul bai' zalikum la'alakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabdahu min fadlillah. Lah ketika sholat Jumat sudah selesai baru silahkan wis padha lunga aja nang omah. Ya maksudnya orang nang omah ki aja jangan duduk diam di rumah saja. Keluar golek rezeki. Wonten dalile niku wa idza qudiyatis sholatu wa idza qudiyatis sholatu fantashiru moko padha sumubara sapa sira kabeh. Menyebar. Fantashiru fil ardi nang bumi, ora nang langit ora nang bumi.
Berarti wabtahu min fadlillah, cari-cari anugerah Allah itu banyak sekali di bumi apa saja. Mungkin ngendong, ngembok nang kana anak rezeki, no. Rezeki kan macam-macam, ya. Bisa jadi kok bar ngendong disangoni, ya. Sangoni pesen maksudnya, gitu. Ya, macam-macam. Lah iki ayat niki njelasaken nek Jumatan niku hukume fardhu ain, nggih. Saben-saben wong sing ngrasa Islam yo wajib Jumatan. Barang siapa 3 kali tidak melaksanakan Jumatan tanpa ada alasan yang jelas, toba Allah fi qulubihi. Allah ngecap nang atine dadi wong sing angas. Nah, wong kok angas kok karo Gusti Allah iku priwe? Wani-wani. Asal kumpul wong, kumpul syarate Jumatan, kok kumpul, artinya seluruh syarat itu terpenuhi, maka Jumatan harus didirikan. Tapi nek syarat Jumatan kok ora terpenuhi, ya ora kudu Jumatan. Enggak Jumatan. Lah terus apa ya salat zuhur. Nah terus kemudian, nah syarat saya Jumatan ki ono 6. Siji. Apa? Oh, mau kejedot lah. Yang pertama, Jumatan itu harus didirikan, terselenggaranya itu di bangunan. Di bangunan. Dari ini dibahas seandainya, karena ada beberapa kalimat kenapa harus di bangunan. Mestinya nek wong akeh ora kudu nang bangunan. Ternyata para ulama sepakat memang harus di bangunan. Seandainya tidak di bangunan zaman Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin pasti boleh dilakukan meskipun 1 kali. Nah, kalau sudah dilakukan, nah ini boleh dinukil, diambil menjadi sebuah landasan dasar keterbolehannya sholat Jumat tidak di bangunan. Tapi ternyata menjadi syarat keabsahan sholat Jumat itu harus di bangunan. Harus di bangunan. Oleh karena ada syarat harus didirikan di bangunan, fala tuqamu fiha fi sokhro, tidak boleh didirikan di lapangan. Sholat Jumat itu nggak boleh di lapangan, harus di bangunan. Meskipun nang lapangan gue anak tenda kemah, tidak boleh. Teradagan bangsane ya ora. Apa maning nang Monas malah boleh Jumatan. Ya nggak jadi, keluar dari aturan syariat. Keluar jadi aturan syariat. Jadi ya wis men lah, wis terjadi. Nah kalau sholat id, kalau sholat benten, sholat id boten tidak ada syarat harus dikumpul di bangunan. Sholat id itu boleh diselenggarakan di lapangan jika memang bangunan itu sudah tidak menampung orang-orang atau jamaah, itu diselenggarakan di lapangan. Kalau masih bisa menampung tetapi diselenggarakan di lapangan, itu nulayani khilaful aula, nulayani keutamaan. Jadi diselenggaranya di lapangan itu jika memang ini sholat id tadi yang ditanyakan, itu jika memang sudah tidak muat oleh iso nampung jamaah. Nah iso nampung si longgar, si longgar tetap yo harus diselenggarakan di masjid. Ini di bangunan Pak, bangunan ke. Kenapa dikatakan bangunan? Abniyah zamannya Rasulullah niku dikatakan bangunan itu yang penting ada wujud sesuatu yang dijadikan dideg-degaken. Meskipun bangunan mau gue bentuknya umah boto, umah kayu, umah seng, sing penting bangunan. Ya, ada batasannya, ada batasannya. Maka itu sudah dikatakan bahwa bangunan, dan itu harus mutasil, tidak boleh berpisah-pisah. Contoh ke masjid kepala, ke masjid sing ora kepala, ke masjid anak, ke ponakan, ya malah jadi. Masjid itu harus satu bangunan, harus satu bangunan. Kecuali meludak, memang bangunannya sebludak, di sampingnya di aula atau kalau di pesantren itu di kombongan, ya itu sudah sah saja tetap. Itu syarat yang pertama. Asani utawi syarat kaping pindhone iku iqamatuha utawi den jumenengane Jumatan iku biar bangina kelawan wong 40 muslimina hale wong Islam kabeh mukal
lafina tur mukalaf kabeh, ahrorin tur merdeka, zukurin tur wong lanang, mustautinin wong tur wong kang umah-umah. Umah-umah bi mahali iqamatiha kelawan panggonan den jumenengane Jumatah. Den jumenengakane Jumatan, la ya denganuna tegese ora padha budalan sapa wong mustautin mau sitaan ing dalem wektu rendeng, wala soifan lan ora wektu ketiga. Ila angin padha budalan li hajatin krana anane butuh dagang atau sepadane dagang. Syarat yang kedua, Jumatan itu didirikannya itu ini kita menggunakan madhab Syafi'i, dan madhab Syafi'i ini diakui dan digunakan ya untuk urusan Jumatan itu sangat dipercaya. Harus menggunakan jumlah orang 40 bersama imamnya. 40 bersama imamnya. Yang 40 semua itu orang Islam, sing wis mukalaf, wong merdeka, wong lanang, wong sing mustautin. Di muslim, lanang, mustautin, merdeka, terus mustautin ke wong sing wis umah ke tegese wong sing berdomisili. Bukan mukim. Kalau mukim itu dia sementara. Contoh bocah pesantren. Bocah pesantren tidak dikatakan mustautin tapi mukimin. Jenengan mukim nang Lirboyo pirang tahun, Kang? Onyong yang nang Lirboyo kur 20 tahun. Ya, maksudnya nyong nang kana karo nang mertuan maksudnya. Aku nang kene kur manggon. Nah, manggon ki jenenge mukim. Nah, aku nang kene kur manggon. Manggon karo domisili benten. Lah mustautin iki domisili. Mustautin iki domisili. Lah syaratnya wong sing 40 mau arep didirikan Jumatan. Jumatan harus didirikan atas dasar orang 40 ke. Yang 40 ini adalah orang yang sudah mukim semuanya. Mustautin semuanya. Berdomisili nang tempat didirikannya Jumatan. Jenengan mangkat maring Solo, jenengan mangkat ngulon maring Tasik, atau jenengan mangkat ngalor tekan Tegal. Iku nang kanan jenengan ora wajib Jumatan. Sebab jenengan menganahke dalam rangka bukan orang mustautin di sana. Di tempat didirikannya Jumatan sing mustautin kuwi nang kono. 40 orang adalah orang yang berdomisili di tempat didirikannya Jumatan. Nah, lagi batasannya adalah balad. Balad itu adalah batasan-batasan di mana di dalam balad itu ada misro, ada koryah, ada kota, ada desa. Nek guru kula gawe angger-angger, umpamane mlaku ket bar fajar, tekan titi mangsane Jumatan, esih bisa nyendak. Iku diarani balad. Balad. Aduh, nek balad iku aduh. Nah, aduh. Lah nek nang ngene dhewek sih kepriye nang ngene dheweke wis akeh banget ngene dhewek koryah. Dure koryah misro kota nang dure misro nembe balad. Nah, balad dhewek ya sekirane ya kang kene ya kuwi balad dhewek umpamane kene mlaku ket kang kene ngetan bar subuh dina Jumat ya. Tekan kana esi bisa menangi Jumatan berarti kuwi masih satu balad. Tekan kana Widoro Payu masih bisa. Masih bisa. Ya katakanlah Cilacap umumnya. Katakanlah Cilacap. Katakanlah Cilacap. Ya kudu dicoba sih. Saya sudah pernah mencoba. Laku. Aku sedang muntah waktu itu sudah kepengen ngukur. Berarti kalau niatnya Jumatan tapi kumpulnya nggak ada 40 berarti nggak bisa didirikan Jumatan. Menurut madhab Syafi'i, madhab yang paling arjah, yang paling unggul. Imam Syafi'i dulu ada Imam Syafi'i ketika menempat sebelum di Mesir, Imam Syafi'i itu membuat kaidah bahwa sholat Jumat itu enggak harus 40 orang karena mengikuti Imam Abu Hanifah. Waktu itu Imam Abu Hanifah sholat Jumatan hanya 4 orang cukup.
Imam Abu Hanifah 4 orang cukup. Tapi selain Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, setelah menggunakan kaul yang jadid, kaul yang terbaru, dan ini yang dipedomani oleh para ulama, tetap yang digunakan adalah 40 orang. 40 orang. 40 orang. 40 orang. Iya. 40 orang. Dan orang tersebut ini bukan orang yang 40 orang ini, mustautin itu bukan orang yang pelancong ke jenengan nginep nang Bumen 3 dina, kok nang Bumen mangkat maring ngendi Purworejo kok nang kana 3 dina maning, bukan orang yang seperti itu. Memang benar-benar domisili nang kono, domisili. Lungane ya lunga paling golek pasir, golek dagangan atau apa, hanya ada keperluan saja. Maka 40 orang ini disyaratkan disyaratkan Jumatan adalah 40 orang. 40 orang ini dikatakan sudah sah melaksanakan sholat Jumat itu hanya di rakaat pertama. Contohnya kepriye contohnya? Imam kalau makmum jumlahnya 40 pas banget, pas banget. 40 orang dan pas pres banget. Pres, jadi mau nang sebuah desa wong 40. Wong 40. Pres. Lah rakaat pertama takbir selesai, rakaat kedua imamnya ngentut. Ditinggal lunga. Lah terus bagaimana konsekuensinya para makmum yang berjumlahnya 39? Maka tinggal melanjutkan 1 rakaat. Karena dianggap sudah melaksanakan Jumatan itu jika sudah berjalan 1 rakaat. Beda nek wong sing keri mangkat Jumatan. Jenengan mangkat Jumatan tapi keri menangi 1 rakaat. Lah kepriwe konsekuensine? Lah jenengan ki ora dianggap melu Jumatan. Karena orang nang rakaat sing pertama. Lah terus gimana? Konsekuensine jenengan nglanjutaken 3 rakaat maning, nyempurnakan sholat zuhur. Niatnya tetap niat sholat Jumat, tapi prakteknya sholat zuhur. Lah kena ana jenenge sholat wala nawa wala sholat. Yun sholatnya sholat zuhur, tapi orang niat sholat zuhur. Niat sholat Jumat tapi orang sholat Jumat. Lagi yang boleh hanya ini, hanya ini. Orang mana orangnya? Iya. Sholat Jumat berarti orang anak kiri ya. Iya, sholat Jumat itu ya kena, tapi ya resikonya menyempurnakan 3 rakaat. Iya. Jadi menyempurnakan menjadi sholat zuhur, tapi orang perlu ganti niat. Enggak perlu ganti niat. Jangan keri, mangkat waduh wis rekangat. Jangan makmum bae. Usolli fardhu Jumat rakaataini mustaqbil kiblat makmuman lillahi taala. Imam salam jenengan aja melu salam, jenengan nerusaken 3 rakaat. Dewek kan ora apa-apa. Ya karena boleh praktek ngaji, jenengan praktek ngaji. Karena ngaji nggih. Kadang-kadang iya, ini yang namakan ilmu itu orang yang berpredikat ilmu tambah naik 1 derajat. Mau orang ngerti kok ngerti tambah naik 1 derajat. Ngerti ya terus tambah terus derajat. Lah sepi saja orang ngerti lah. Wong gue urusannya Gusti Allah. Kita kudu diwae ngerti tok, kudu diwae ngerti. Pun asalisu utawi kaping 3 tegese sanging syaratnya sholat Jumat iku wukungha utawi tumibane kejadiannya sholat Jumat iku fi waktu zuhri dalam waktu zuhur. Jadi sholat Jumatan jam 1 esi kena, jam 2 esi kena. Wane wong 40 mau ngenteni wong pada kerja pada Bali. Bali jam 12 ya dinteni. Kang Bali jam pira? Jam 12 ngenteni. Kenapa 1 desa ke bisa kumpul ke anggar wis setengah 1 umpamane. Ya kudu mak 1 desa sudah bisa melaksanakan Jumatan, kok orang melaksanakan Jumatan iki haram. Nek sampai ngendong maring desa sebelah balad sebelah kok. Mohon maaf, balad sebelah, maka
kejadian ini dianggap haram, tegese haram ke kaling-kalingan songko keterbolehannya melaksanakan Jumatan. Wong 40 wis cukup nang satu balad ke wis 40. Wonge 40 wis kudune mendirikan Jumatan, malah orang mendirikan Jumatan. Gara-gara orang seneng karo masjid mungkin. Iya. Saya ora apik banget dia lah maksudnya. Sing ora apik masjid maksudnya. Kok malah lunga pindah malam Jumatan lah, ini jadi perkara. Ya anak baik. Pun. Nah terus batasannya sih nopo? Batasannya tadi domisilinya dianggap tidak jenengan Cilacap sebuah kabupaten lah ya, kabupaten nek biyen saya mendengar pas tahu menclok nang pesantren Al-Ihya pas waktu itu Mbah almarhum Kiai Hasbullah Badawi terangkan masalah balad beliau mengatakan waktu itu membahas seandainya dalam satu kabupaten, beliau mengatakan itu kabupaten. Kabupaten nek nang satu kabupaten kok ora ana sing hafal Quran iku dosa kabeh wong kabupaten. Ora ana wong alim fikih dosa kabeh kabupaten. Ora ana wong ahli maca Quran dosa kabeh kabupaten. Wong kabupaten. Beliau itu waktu itu membahas nek mboten salah niku pas Jasawanan. Jasawan niku Jamiah Selasa Ahad Wagian waktu itu. Lah, jadi saya mengambil kesimpulan, jadi domisili itu sesuai KTP lah. KTP-nya Cilacap berarti, berarti satu Cilacap. Angger jenengan Jumatan kang kene maring Wanareja, esis dianggap Jumatan. Jenengan sah Jumatan tapi jenengan orang melu kepetung ukuran wong 40. Seandainya nang kana wong 39 nang Wanareja, jenengan mangkat kangkene dadi genep wong 40, maka nang kana tidak boleh diselenggarakan Jumatan karena jenengan ke hanya bawang kontrong. Bawang kontrong. Nah, imbu. Ya, terus bagaimana 40 itu yang mustautin benar-benar mustautin. Domisili. Berarti angel ya. Emang Jumatan begitu tidak. Mulane Kiai Jawa niku wanti-wanti aja ngasih mendirikan Jumatan nangkene wis ana Jumatan nangkana Jumatan kejane bukan karena tidak bolehnya tapi karena wong sing ngeramut nang masjid kono kuwi ngalim apa ora enten begitu paham apa ora kalau bisa paham itu ya pasti diperbolehkan makanya kemarin di Selarang meminta didirikan Jumatan belum boleh. Ya entah kenapa beliau Kiai Muzakir belum memperbolehkan. Yang jelas kemarin sudah kumpulan kiai di tempatnya Kiai Fajar itu minta didirikan Jumatan, tapi belum diizinin. Nek urung diizini ojo ngodros. Meskipun boleh masjid penuh, benar-benar penuh sesak, mustahamah, berdesakan nek Jumatan ke takbir ping sik koyo iki umpama iki. Berdesakan wae iku malah wajib. Jadi memisahkan diri malah wajib mendirikan Jumatan di sebelahnya malah boleh. Ini nggak ada syaratnya, ada konsekuensinya. Masih ada konsekuensi-konsekuensi yang lain. Tidak serta-merta begitu saja. Salah satunya singkene, kalau singkene orang oleh bareng. Jadi kudu gentenan. Sing pertama diet selesai baru kene Jumatan. Adane biar orang oleh bareng. Kudu gentenan. Ada tata caranya nggak serta merta diperboleh. Nggak boleh. Ada aturan mainnya tidak. Nek masjid boleh nggak? Masjid itu adalah tempat sujud. Mbok satu desa dibuat 10 masjid boleh. Boleh kata siapa nggak boleh? Boleh. Yang nggak boleh Jumatannya. Jumatannya harus satu tempat Jumatan. Jadi nyong harus mendirikan masjid lah. Kayak nang RT 5 juga masjid. Nah apa sih? Karena nyong pengen buat RT 5 kayak nang masjid. Nah sih kemudian masjid lah. Innama ya'muru masjidah ilaman amana billahi wal yaumil akhir.
walam yakhsha illallah. Pokoknya genah. Wong sing memakmurkan masjid berarti gue tanda-tandanya wong sing beriman. Kalau insyaallah kalau dina akhir wong pengen banget tanam masjid, boleh silahkan didirikan. Nggak sing ngalang-alangi kok ngaji di situ. Izin kalau juri berarti. Kata papat Ini boleh, mendirikan itu boleh. Karena kadang-kadang di masyarakat itu benturan itu karena ada orang nggak paham agama melu ngomong. Itu sing jadi masalah. Orang paham agama melu ngomong, kiai ini pasahan. Yo ngerpasahannya bakti man kena ngombakar runtah. Gampang keslomot. Akhirnya apa? Nggak bisa ngedem-ngedemin. Akhirnya ribut. Nek ditakoni sepisan bae jane ya ora iso njawab ora. Pasti jamin nggak bisa jawab. Yang takon pamane ya sapa lah. Bon, jadi syarat Jumatan didirikan itu di waktu sholat zuhur. Arabi utai kaping papate iku wuku ngahutawi tumibane sholat Jumat jamaatan hale jamaah. Ya, fi raqatil ula dalam rakaat yang pertama tadi. Rakaat pertama dianggap sudah melaksanakan Jumatan. Al khamisu tawi kaping 5 iku alayasbiqoha yen toran dingini ha ing Jumatan wala yuqorina halan orang barengi ha ing Jumatan oleh orang barengi orang dingini bitaharumin kelawan takbiratul ihram apa Jumatan ukhra kang weneh lah miki bi mahali qomatiha ing dalam tempat didirikannya Jumatan ila in ngasura kejaba angel apa istimaun nasi kumpule menungso bimakan yang lawan tempat wahidin kang siji lagi tak cerita ono miki. Jadi makanya mau membelah diri, memisahkan diri yo kumpul dulu ke masjid. Dipastikan dulu oh masjidnya penuh ke. Oke, mohon maaf memisahkan diri ngono. Kan memisahkan diri, nunggu tidak boleh barengi orang lain dingini sing memisahkan diri ini nggak boleh. Mang kudu kroso, kudu sadar diri wong kena anakan jadi yo kudu ngetutaken bibite dhisik wis ngono mereka takbir Allahu Akbar kene nembe Allahu Akbar sing paling apik kene salat Jumatan kene nembe Jumatan itu yang paling bagus praktek apa mau kabeh silo wong ngomber-omber kaya apa praktek mau meter siji pun asa disutawi kaping 6 dimiki susu hilang bareng asa disutawi kaping 6 iku taqaddumu khutbateni dingine khutbah loro ngala sholatiha ngeriaken ing atas sholat Jumat. Jadi sholat Jumat didirikan itu setelah dilakukan dua khutbah ini selesai baru dilaksanakan Jumatan. Jadi khutbah itu penting. Khutbah itu penting, jangan orang melu khutbah. Kebiasaan santri kan. Santri yo kena wong santri kena ora kepetung wajib Jumatan. Ora kepetung hitungane. Yo dadi tapi ora kepetung hitungane. Sing rong rakaat nggih. Pripun? Khutbah niku berarti ganti sing rong rakaat iku nggih. Khutbah itu khutbah dua kali itu ya khutbah, bukan pengganti. Ini memang kasuistis ya, ini memang masih terjadi kasus. Begini, kata para ulama Syafi'iyah yang tidak melakukan sholat qobliyah Jumatan itu harus fa'alaihi dalil, harus menyertakan dalil. Karena yang melakukan sholat qobliyah Jumatan itu kias. Sholat qobliyah Jumat itu kias. Maka kalau ada yang nggak mengerjakan, ya fa'alaihi dalil. Bisa nggak menyertakan dalilnya? Kalau boleh, ya silahkan nggak melakukan qobliyah. Meskipun hukumnya pun sunnah. Tapi kalau sudah kalimatnya bersikeras, fa'alaihi dalil. Harus mampu mengeluarkan dalilnya. Begini. Mengacu pada hadis kanjeng Nabi ma bainal adzanain apa yang ada di antara dua adzan
rokatani utawi rong rakaat. Di antara dua adzan, berarti adzan karo qomat itu dilaksanakan dua adzan karo qomat bu, artinya sholat. Itu didirikan 2 rakaat sunat hukumnya. Karas itu kiasnya karas itu. Jadi sholat qobliyah Jumatan yang dilakukan madhab Syafi'i ini memang kias ke arah tadi. Kias ke arah apa yang ada di antara adzan karo qomat itu ada 2 rakaat. Sholat dengan sholat sunat. Jadi sholat sunat qobliyah Jumatan maknanya ke sholat sunat sebelum Jumatan ini kias ke arah ma bainal adzanain. Yang tidak melakukan sholat Jumatan, saya membaca salah satu karyanya Kiai Ali Maksum Krapiak Yogyakarta, Ujah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan dia yang tidak melaksanakan juga ada dalilnya. Apa dalilnya? Memang tidak ada dalil yang pas menjurus ke arah qobliyah Jumatan, seperti halnya ada qobliyah subuh, qobliyah maghrib, qobliyah isya, tetapi di Jumatan tidak ada dalil yang langsung menjurus ke arah qobliyah. Tetapi orang terutama warga Nahdien, Nahdien wong NO, itu melaksanakan qobliyah itu karena banget ngati-hatine. Kalau banget hati-hatine, jadi dilakukan baik. Mbok nang kana ditakokon. Bon. Jadi Jumatan tak apa? Khotbah tetap khotbah. 2 rakaat itu tetap 2 rakaat. Orang kok tapi apa tadi mengganti 2 rakaat enggak. Tidak begitu, enggak. Meskipun ada yang mengatakan tapi boten ngatos. Nyatane Kanjeng Nabi waktu itu bagi khotbah, ada orang masuk masjid, khotbah berhenti, Rasulullah mengatakan, kenapa langsung duduk? Kenapa sih Kanjeng Nabi? Sahabat dulu begitu. Nek orang ngerti kan mesti takon, orang kok bocok sarune ngarepe Kanjeng Nabi. Enggak, memang kalau nggak tahu ya tetap ya ngomong apa sih Kanjeng Nabi? Ya sholat, nek setiap arep mlebu masjid sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul. Pun. Jadi didingini karo khutbah loro. Didingini karo khutbah loro. Arkanul khutbah nih utawi rukune khutbah loro. Mbok arepana sing dadi kiai kok. Iku khamsatun ono 5. Syaratnya khutbah, rukune khutbah ki ada 2. Rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan ketika dalam pekerjaan. Nek syarat di luar pekerjaan. Nek rukun itu sesuatu yang harus dalam pekerjaan harus dilakukan. Rupane 5 bae hamdulillah siji, muji marang Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fihi ma ing dalam khutbaten. 2 kali khutbah pertama kedua harus ada alhamdulillahnya. Wassalatu ala nabi lan maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi. Fihi ma di dalam 2 khutbah tersebut. Wal wasiyatu bittaqwa lan wasiat takwa fihi ma ing dalam 2 khutbah. Ya ayuhan nas ittaqullah. Kalau ngentak-ngentak ittaqullah. Wa qiraatu ayatin lan maca seayat mufhimatin kang aweh mahamaken fi ihdauma ing dalam salah sijine khutbatain. Maca seayat sing bisa memberikan pemahaman di salah satu 2 khutbah. Lan jenengan nek khutbah kiyaine maca ayat paham apa ora? Nek ora berarti jenengan sing ora pahaman pancen. Nah, mulane nang wong Indonesia dulu terjadi sengketa khutbah. Khutbah itu kalau bahasa Arab apa boleh diganti dengan bahasa yang lain. Ulama salaf mengatakan bersikukuh khutbah tetap harus pakai bahasa Arab. Sampai sekarang pesantren kalian bahasa Arab terus. Maka kiai Jawa sing ngril-ngril ngomong, "Wah nggak nyongaro bahasa Arab terus ya wongnya turu ora paham." Percuma nyuli ngomong. Akhirnya digawe hujah, digawe argumen bahwa ini boleh khutbah itu sing penting syarat rukune nganggo bahasa Arab tapi isinya diterangkan menggunakan bahasa sing dingkon maksudnya. Dan iki alhamdulillah alladzi tatimun bi ni'mati tatimus sholihat wassalatu wassalamu ala nabi afdhalul bariyat.
Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih fa inna taqwa ziyadatun fil khair fa inna taqwa zadukum bima fid dunya wal akhirah. Iki ngomong apa? Makasih. Ya, ijik-ijik poro kalau malah bingung kan. Wa qawluha ulan utawi anane qiraah fil ula ing dalam khutbah sing pertama iku aula lebih utama. Jadi ditekankan di khutbah yang pertama maca Qur'ane, ayat-ayat Qur'ane. Wa dunga ulan dunga akan lil mukminina maring wong mukmin wal mukminat lan wong mukminat nang di fisaniyati ing dalam khutbah sing kaping pindho. Asal ke rukun ke tercukupi Jumatan sah. Jadi pernah terjadi saya pakai itu agak lama, sing tahu ngrungokaken nyong bisa. Itu agak lama, isinya kursus mending, ya ini mulai ndengengek. Kene ndengengek. Darane ini nyong ora wasiat takwa. Jadi kamu bahasa Arab terus sih. Terus ingsi, baringsi terus kayak ini glevesan. Ya sesekali perlu dijajal. Sampun faslun an-nasu fil jumah sitatu abasa.